Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Terin melihat sekeliling dan berkata, apakah ini tanah iblis? Apakah orang-orang dari korps tentara bayaran kerangka pernah ada di sini? Bagaimana? Yun Xiao bertanya pada Ye Fan, bisakah Anda merasakannya? Petik 2. Ye Fan memejamkan mata dan berpikir sejenak, lumayan, indramu lebih kuat, dia memandangi dataran iblis yang tak terbatas dan menghela nafas, aku tidak menyangka harta leluhur kita tersembunyi di tanah iblis yang tak terbatas ini. Nenek moyang kita adalah bakat yang tak tertandingi dan memerintah suatu zaman. Sebagai keturunan, saya lemah dan bahkan tidak dapat menemukan apa yang ditinggalkan leluhur saya. Saya benar-benar malu pada leluhur saya. Kapal Nuh menghilang setelah Tuan Ye Nantian menghilang. Toples menghiburnya, bagaimana Anda bisa menyalahkannya pada diri sendiri? Selain itu, dengan kemunculan kapal Nuh kali ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Muda dalam mendapatkan harta pamungkas dan menghidupkan kembali kemuliaan Istana Api Suci. Tiba-tiba, Yun Xiao tergerak, tujuan akhir Ye Nantian adalah Lao Ai. Katanya, Ye Fan menatapnya dan menghela nafas, saya tidak tahu, dikatakan bahwa leluhur mereka telah memasuki alam ilahi dan memasuki dao ilahi tertinggi untuk selamanya, namun pada kenyataannya, generasi selanjutnya telah mencari sejumlah besar informasi, tetapi tampaknya tidak demikian. Saya tidak dapat memberitahu Anda detail pastinya saat ini, tetapi ada beberapa catatan dalam catatan leluhur tentang menerobos ke ketuhanan. Saya tidak bisa mengerti mereka, tetapi mereka sepertinya kehilangan sesuatu. Apa itu? Hati Yun Xiao bergetar, catatan pribadi Ye Nantian sangat penting baginya, bahkan lebih penting daripada kapal Nuh. Ye Fan dan yang lainnya terlalu berbeda dalam kultivasi, mereka secara alami tidak mengerti pentingnya ini. Adapun Yun Xiao, dia dulunya adalah ahli puncak dari 9 alam surga, dan catatan dalam catatan pribadinya tentang menerobos ke alam abadi adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimanapun, Ye Nantian adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang telah memasuki keadaan abadi dalam sejarah. Ye Fan, katanya dengan sungguh-sungguh, Ye Fan, bisakah saya melihat surat itu? Petik 2. Ye Fan mengerutkan kening, surat itu mencatat semua jenis pengalaman nenek moyang kita, tidak apa-apa untuk meminjamkannya kepada Tuan Muda Yun, tetapi saya tidak membawanya bersama saya, dan meninggalkannya di kuil api suci. Tuan Muda Yun, Anda bisa datang ke kuil api suci untuk berkunjung di masa depan, Anda bebas untuk melihatnya. Yun Xiao mengangguk berat, tetapi dia berpikir, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ini merepotkan, sepertinya dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa orang-orang ini, jika tidak, dia tidak akan bisa membaca surat-surat itu. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam sejarah, dia bertanya-tanya apakah mereka juga telah meninggalkan segala macam wawasan, di masa depan, jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mengunjungi keturunan mereka. Qi Guang tiba-tiba berkata, surat yang ditinggalkan oleh leluhur kita, Ye Nantian, sangat berharga, Anda tidak bisa menunjukkannya kepada orang luar, tetapi jika Tuan Muda Yun membantu kita mendapatkan kapal Nuh, kita secara alami dapat menontonnya. Petik 2. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya dan berkata, itu wajar, tujuan kita tidak bertentangan, Anda memiliki kapal Nuh, saya hanya mempelajari strukturnya. Kamu hanya alkemis kecil. Feng Zhu mendengus bagaimana? Anda bisa mempelajari kapal Nuh. Bisakah Anda memahaminya? Petik 2. Wajah Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata, Feng Zhu, saya pikir Anda tidak minum obat Anda hari ini atau Anda minum obat yang salah. Jangan berpikir bahwa Anda adalah kehormatan bela diri dan terbiasa menjadi sombong di kuil api suci. Izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan Anda tidak ada apa-apa di benua bela diri surgawi, bahkan benua bela diri surgawi tidak ada apa-apanya di mataku, apalagi benua bela diri surgawi. Dia mengulurkan jari dan mengguncangnya dengan jijik, memperlihatkan ekspresi mengejek. Feng Zhu marah, Yun Xiao benar, dia terbiasa sombong di kuil api suci, dan tidak ada yang berani pamer di depannya, juga tidak ada yang berani berbicara kembali padanya. Wah, kamu sedang mencari kematian. Jangan berpikir bahwa tanpamu,
kami tidak akan dapat menemukan kapal Nuh, kamu tidak memiliki nilai di depan lelaki tua ini. Berhenti, Ye Fan terkejut, dia tahu bahwa temperamen Feng Zhu tidak baik dan dia akan menyerang dengan mudah, tapi, dia tidak bisa lagi menghentikannya, kekuatan domain Feng Zhu menyebar dalam sekejap dan menekan Yun Xiao. Tuan muda, jangan khawatir, aku hanya akan memberinya pelajaran sehingga dia tahu bagaimana menghormati seniornya. Yun Xiao mencibir, kekuatan domain benar-benar berakibat fatal bagi prajurit manapun di bawah pangkat kehormatan bela diri, namun, itu adalah sepotong kue baginya, apakah itu kekuatan wilayah tablet alam ilahi atau tubuh ilahinya, dia dapat dengan mudah menahan mereka. Feng Zhu menyeringai mengerikan, seolah-olah dia sudah bisa melihat wajah Yun Xiao memohon belas kasihan, tiba-tiba, wajahnya berkedip, dan dia menatap Yun Xiao dengan mata terbuka lebar. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berpikir, aku bahkan belum menggunakan tubuh ilahiku, aku bisa menahan wilayahmu hanya dengan tubuhku yang perkasa, jadi tidak perlu terlalu terkejut, kan? Orang-orang dari tempat kecil memang berasal dari tempat kecil, jarang melihat orang dari tempat kecil, dan mereka sering menyalahkan bumpkins pedesaan. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tidak hanya Feng Zhu, tetapi Ye Fan, Tao Bisa, dan semua orang memandangnya dengan kaget, tepatnya, semua orang di belakangnya gemetar ketakutan, Feng Zhu juga langsung menarik wilayahnya, dia waspada tinggi dan tubuhnya gemetar. Reaksi pertama Yun Xiao adalah menipunya untuk berbalik, karena bahkan dengan indera ilahinya yang sensitif, dia tidak mendeteksi apapun, jadi seharusnya tidak ada keberadaan yang kuat di belakangnya, namun, orang-orang di depannya ini semuanya jujur dan sederhana, bagaimana mereka bisa berbohong dengan cara yang tertib. Dia buru-buru menoleh, dan mulutnya langsung terbuka lebar, seluruh tubuhnya benar-benar tercengang. Di belakangnya, bayangan besar muncul di langit dan perlahan bergerak, dari bentuknya, mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah semacam binatang iblis, tetapi itu terlalu besar untuk dikenali, itu menutupi langit dan perlahan berkeliaran di depan mereka. Yang mengejutkan Yun Xiao, dia tidak bisa merasakan aura sedikit pun dari binatang iblis yang begitu besar, jika dia tidak melihatnya dengan matanya, dia tidak akan tahu bahwa ada sesuatu di langit. Mereka berdelapan berdiri linglung di tanah iblis yang tak terbatas, memandangi binatang iblis yang terbang perlahan di langit, bergerak lebih tepat karena kecepatannya sangat lambat, itu menghalangi matahari dan membuatnya terlihat seperti malam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, matahari tiba-tiba mulai bersinar, di tepi cahaya, tubuh binatang iblis itu berangsur-angsur menghilang, efek visualnya adalah bahwa binatang iblis itu perlahan meleleh di bawah cahaya, tetapi pada kenyataannya, itu tidak mungkin, seolah-olah tubuh binatang iblis itu perlahan terbang ke matahari dan tidak bisa lagi terlihat. Namun, mereka berdelapan semuanya ahli, dan mata mereka jauh lebih tajam daripada mata orang biasa. Binatang iblis itu tidak terbang ke sinar matahari, tetapi perlahan menghilang ke langit, seolah-olah telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba merasakannya, mereka tidak dapat mendeteksi koordinat kekosongan, selain itu, sekelilingnya tenang dan tidak ada fluktuasi spasial. Tiba-tiba, suara naga iblis itu terdengar, dia berkata dengan nada yang sangat terkejut, "Wu, ini sebenarnya adalah binatang iblis legendaris, Wu. Binatang tak terbatas." Yun Xiao dengan cepat mencari melalui pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesan apapun dari binatang iblis ini, seberapa banyak yang kamu tahu. Cepat dan katakan, keberadaan binatang iblis ini berada di luar pemahamannya. Naga iblis masih syok, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar, ketiadaan, adalah roh sejati langit dan bumi. Roh sejati. Yun Xiao terkejut dan hampir berteriak, ekspresinya berubah menjadi terkejut saat dia mengirimkan pesan, apakah kamu yakin ini adalah roh sejati? Makhluk roh sejati keadaan abadi 10 poin. Bagaimana bisa ada roh sejati di ranah seni bela diri surgawi saat ini? Tidak heran dia kehilangan ketenangannya, roh sejati mengacu pada keberadaan yang kuat yang lahir dari langit dan bumi pada zaman kuno, misalnya, dewa dari alam 10 wilayah seperti Phoenix dan naga sejati, dalam berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya, roh sejati hanya ada dalam legenda, bahkan ada spekulasi dan kecurigaan yang konstan tentang apakah roh sejati kuno itu benar-benar ada di alam seni bela diri surgawi, namun, kemunculan reruntuhan roh sejati yang terus-menerus masih memberikan bukti yang kuat.
Tapi sekarang, roh sejati yang hidup telah muncul di depannya, bagaimana Yun Xiao bisa tetap tenang? Jika bukan karena naga iblis, dia tidak akan pernah mempercayainya, bahkan sekarang, dia masih menganggapnya luar biasa, dia tidak bisa tenang saat dia menatap kosong ke langit, pada keberadaan besar yang menghilang sedikit demi sedikit. Memang salah satu roh sejati, tapi tidak diketahui apakah itu bukan makhluk keadaan abadi, di antara banyak roh sejati kuno, ini adalah yang paling misterius, tidak ada yang pernah melihatnya beraksi, dan roh sejati ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan, atau lebih tepatnya, kecerdasannya mendekati nol, setiap kali dia muncul, dia hanya akan melayang di ruang angkasa dan kemudian perlahan menghilang, dia tidak menghilang ke dalam kehampaan, tetapi dia melahap dirinya sendiri. Itu melahap dirinya sendiri. Yun Xiao tercengang, melahap diri sendiri, bukankah itu bunuh diri? Itulah yang dipikirkan semua orang pada awalnya, naga iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi mereka kemudian menyadari bahwa ini bukan masalahnya, pernah ada orang kuat yang ingin menjinakkan, sebagai binatang jinaknya, dia menggunakan semua jenis metode dan akhirnya melukai, pada akhirnya, perlahan melahapnya, setelah sekian lama, tidak ada, berikutnya yang muncul benar-benar terluka. Kemudian, beberapa orang mempelajarinya, bagaimanapun, roh sejati kuno benar-benar punah, jika dia ingin mengintip rahasia keadaan abadi, tidak ada, telah menjadi pilihan terakhirnya, yang mengejutkan semua orang, tubuh Wu sebenarnya mengandung ruang yang sangat aneh, yang berbeda dari apa yang biasanya kita sebut kehampaan. Setelah Wu melahap dirinya sendiri, seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk keluar lagi. Masukkan tubuhmu sendiri. Yun Xiao terdiam beberapa saat, tetapi kemudian dia tampaknya berangsur-angsur mengerti, lalu, berapa banyak dari binatang, ketiadaan, ini yang ada? Berapa banyak? Mungkin hanya ada satu sejak zaman kuno. Naga iblis itu tertawa. Wajah Yun Xiao memucat ngeri saat dia melihat bayangan hitam besar di langit dan berkata dengan kaget, bukankah itu berarti dia telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Apakah ini yang terluka yang kamu sebutkan sebelumnya? Kurasa begitu, naga iblis mengangguk, namun, setelah bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang melihat penampilan, dan kebanyakan orang tidak mengenalinya, jangan khawatir, ini tidak akan menyakiti siapapun, dia hanya lewat, dia saat ini melahapnya, dan setelah melahapnya, dia akan menghilang, siapa yang tahu kapan Anda akan melihatnya lagi. Mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Apa gunanya menjadi abadi setelah melayang di luar angkasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Seperti yang diharapkan, itu persis seperti yang dikatakan naga iblis, tubuh besar, ini berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari, dan tidak ada yang tahu bahwa itu benar-benar melahap dirinya sendiri, dia melakukannya hari demi hari, tahun demi tahun, dan dia tidak tahu kapan dia akan berakhir. Lihat, benda ini menghilang. Wajah Ye Fan pucat, dia tidak bisa kembali sadar, dia berkata dengan canggung, benda apa ini? Ini sangat besar, saya belum pernah mendengarnya. Petik 2. Terin menelan ludahnya dan menyadari bahwa dia berlumuran keringat dingin, dia berkata, tampaknya tanah iblis lebih menakutkan dari yang kita kira, ini memang salah satu area terlarang yang paling berbahaya. Wajah Feng Zhu juga suram, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan barusan, dia tidak lagi berdebat dengan Yun Xiao. Yun Xiao juga sangat kecewa, dia berpikir bahwa dia berdiri di puncak 9 alam kedaulatan bela diri surga, dan seluruh alam bela diri surgawi berada di bawah kendalinya. Setelah kelahirannya kembali, dia menyadari bahwa masa lalu hanyalah setetes air di lautan, katak di dasar sumur, bahan tertawaan. Penatua Feng, Ye Fan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yun adalah mitra kuil api suci, kita memiliki tujuan yang sama, jadi kita harus saling membantu, dan sejauh ini, itu sangat membantu kami dalam menemukan kapal Nuh. Saya berharap semua orang tidak akan memiliki konflik dan menemukan kapal Nuh sesegera mungkin. Feng Zhu tercengang, dia menatap Ye Fan dengan tidak percaya, anak ini, yang selalu taat kepadanya dan tidak akan pernah melanggar dia, sebenarnya berbicara kepadanya seperti ini, dia jelas menuduhnya salah. Setelah beberapa saat linglung, dia melihat wajah tenang Ye Fan, dia seharusnya marah, tetapi untuk beberapa alasan,
dia tidak merasa marah sama sekali, sebaliknya dia merasa lega, seolah-olah dia bisa melihat anak yang dia besarkan dengan tangannya sendiri akhirnya tumbuh dewasa. Kamu benar, Tuan Muda, katanya acuh tak acuh, itu salahku sebelumnya, aku harap adik laki-laki Yun Xiao tidak akan tersinggung. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di Aula Api Suci terkejut dan menatap Feng Zhu dengan tidak percaya. Qi Guang tersenyum sedikit, seolah-olah dia telah mengerti pikirannya. Ye Fan dibesarkan oleh mereka berdua dan mereka mengajarinya semua jenis keterampilan bela diri. Mereka berdua telah bertanggung jawab atas semua hal di Kuil Api Suci. Sekarang setelah anak itu dewasa, dia harus membangun prestisenya di hati orang-orang. Penguasa Kuil Api Suci bukanlah mereka, tapi Ye Fan. Keinginan penggemar Ye adalah urutan tertinggi. Ini adalah alasan terpenting yang membuat Feng Zhu menundukkan kepalanya. Dia ingin semua orang tahu bahwa bahkan dia tidak berani melanggar perintah Tuan Muda. Permintaan maaf semacam ini sangat tidak penting bagi Yun Xiao, tetapi pihak lain adalah orang tua, dan dia masih membutuhkan orang-orang ini untuk menemukan kapal Nuh, jadi dia tidak ingin membuat segalanya terlalu canggung. Penatua Feng, kamu terlalu sopan. Ye Fan menghela nafas lega, dia tersenyum, saya harap semua orang bisa bekerja sama, tujuan kami kali ini adalah yang paling penting, kamu tidak boleh terganggu oleh hal-hal lain. Suasananya jauh lebih harmonis dari sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah status Ye Fan di hati semua orang telah meningkat pesat. Di bawah indera Ye Fan, kelompok itu mulai terbang menuju utara Tanah Iblis. Penampilan Wu telah menunda mereka untuk waktu yang lama. Jika kelompok prajurit dari hutan lagu yang lembut telah pergi ke arah yang benar, mereka mungkin akan segera menyusul. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, sebuah kerangka tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Semua jenis binatang iblis bisa muncul di dataran iblis kapan saja, dan itu adalah fenomena yang sangat normal bagi banyak kelompok tentara bayaran dan petualang untuk mati. Namun, setelah seorang seniman bela diri meninggal, tulang mereka akan dengan cepat digerogoti oleh binatang buas. Kerangka di bawah terpelihara dengan baik, tanpa jejak dirusak oleh binatang buas. Hanya ada satu alasan untuk itu, kerangka ini telah menjadi seniman bela diri yang kuat di masa lalu. Jadi bahkan setelah kematiannya, dia masih mempertahankan aura niat bela dirinya, yang membuat binatang buas tidak berani mengikutinya. Dia sebenarnya kehormatan bela diri. Qi Guang merasakan aura samar di sekitar mayat itu dan berkata dengan kaget, aura domain. Bahkan seorang yang mulia bela diri telah jatuh. Meskipun iblis dataran itu kuat, yang terkuat hanyalah binatang iblis tingkat tertinggi peringkat 8, bahkan jika kehormatan bela diri bukanlah tandingan baginya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa jatuh? Wajah Yun Xiao sangat serius saat dia memeriksa kerangkanya, ada lubang besar di dadanya, dan jantungnya meledak. Jelas bahwa dia telah ditinju di punggung, masih ada ketakutan dan keengganan di wajahnya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Terin menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia berseru ngeri, dia benar-benar mati dalam satu gerakan. Melihat lukanya, itu pasti kekuatan tinju manusia. Siapa yang bisa membunuh seorang seniman bela diri yang dihormati dengan satu pukulan? Bukan hanya dia, hati semua orang terasa sangat berat. Jika mereka bertarung di level yang sama, bahkan jika dia berhasil dalam serangan diam-diam, tidak mungkin untuk membunuh pihak lain dengan satu pukulan. Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa orang yang melemparkan pukulan itu bukan hanya serangan diam-diam, tetapi juga jauh lebih kuat dari orang mati. Itulah sebabnya dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ye Fan tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah itu penguasa bela diri? Apakah seorang penguasa bela diri benar-benar datang ke Tanah Iblis? Semua orang terdiam. Spekulasi ini seperti batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Seorang penguasa bela diri dari 9 surga akan mampu memusnahkan mereka semua hanya dengan satu gerakan. Yun Xiao sepertinya sedang mencari sesuatu. Saat dia terus mengobrak-abrik luka mayat itu, matanya bersinar. Tuan Muda Yun, apakah Anda menemukan sesuatu? Guci itu memperhatikan kegembiraannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, pemuda ini semantap gunung, dan hal-hal biasa tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Saya pikir saya sudah tahu siapa yang membunuhnya, kata Yun Xiao setelah hening beberapa saat.
Siapa itu? Semua orang terkejut pada saat yang sama, dan semua mata tertuju padanya. Yun Xiao tersenyum santai dan berkata, ini adalah tinju Vajra yang sangat biasa, tetapi wilayahnya tidak kurang dari penguasa bela diri dari 9 surga, satu-satunya yang dapat menggunakan tinju Vajra dengan cara yang mendominasi dan tak terkalahkan adalah pemimpin kelompok tentara bayaran pemula kita, Haolian Sao Huang. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan riak, dan dia tidak bisa tenang. Yun Xiao telah memaksa kaisar muda untuk berlatih tinju Vajra 1000 kali sehari, ada jutaan teknik seni bela diri di dunia, tetapi semuanya sama, pemahaman tentang esensi bela diri adalah yang paling penting. Waktu kematian seniman bela diri yang dihormati ini seharusnya seminggu yang lalu, yaitu setelah dia datang ke hutan lagu lembut. Dua hal bisa dikonfirmasi, salah satunya adalah tidak ada yang terjadi pada Haolian Sao Huang, dan yang lainnya adalah banyak orang ingin dia dalam masalah. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata di dalam hatinya, tidak peduli siapa kamu atau kekuatan apa yang kamu miliki, jika kamu berani menyentuh muridku, nasibmu sudah diputuskan. Komandan resimenmu, Tuan Haolian. Guci itu tergagap beberapa kali sebelum dia berkata dengan kaget, bukankah Tuan Haolian pergi ke pengasingan untuk menerobos ke alam tertinggi bela diri? Mungkinkah tempat latihan tertutup agak aneh? Ya, Yun Xiao bergumam, seharusnya di tanah iblis ini, jika seseorang ingin menerobos ke peringkat tertinggi bela diri, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi tertutup, seseorang akan membutuhkan kesempatan yang sangat besar. Dia berada di tanah iblis untuk menemukan kekayaannya sendiri. Hati orang-orang dari Aula Api Suci masih berat, namun, pihak lain hanyalah seorang kapten. Jika Haolian Sao Huang berniat memata-matai kapal Nuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai kapten. Juga, bagaimana mungkin seorang tertinggi bela diri yang akan menerobos ke alam tertinggi bela diri tidak tertarik pada kapal Nuh? Yun Xiao bisa melihat kekhawatiran di mata semua orang, jadi dia tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, semuanya, kelompok tentara bayaran pemula saya adalah sekelompok orang yang menepati janji mereka. Saya juga memiliki hak untuk berbicara atas nama pemimpin guild, karena kita telah mencapai hubungan kerjasama. Aku pasti akan menepati janjiku. Saya lega mendengarnya, Tuan Muda Yun, kata Ye Fan dengan senyum pahit. Namun, dia sama sekali tidak terlihat nyaman, dan senyumnya sangat dipaksakan. Semua orang mengumpulkan emosi mereka dan hendak terus mengikuti indera Ye Fan ketika fenomena aneh muncul di langit, awan gelap melonjak dan langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mungkinkah Wu ada di sini lagi? Yun Xiao menatap langit dengan heran dan melihat garis-garis ungu mulai muncul di langit yang gelap, menyebar seperti jaring ikan. Ruang itu terus-menerus terkoyak, dan semua jenis energi negatif merembes masuk. Tidak bagus. Ini adalah formasi transportasi antar provinsi. Seru toples tanah kaget, orang-orang dari 3 wilayah lainnya telah masuk. Dari garis ungu, kepala beberapa kapal perang bisa terlihat. Dari penampilan mereka adalah kapal perang dunia bawah kelas 8. Pesona senjata yang kuat beriak di luar angkasa, menekan hati Yun Xiao dan yang lainnya, dan wajah mereka semakin jelek. Perairan berlumpur dari dataran iblis semakin kacau. Segera, rune ungu menghilang, dan langit kembali normal. Sebuah kapal perang kelas 8 dan 2 kapal perang matahari emas kelas 7 muncul. Ketiga kapal perang itu terhubung dari depan dan belakang, menutupi langit dan matahari seolah-olah mereka tidak ada. Mereka menutupi bumi seolah-olah malam, tanpa sinar matahari. Sesosok tampak berkedip di 3 kapal perang, dan dia telah menemukan Yun Xiao dan yang lainnya di bawah. Seorang pria berbaju putih dengan rambut panjang yang mencapai bahunya muncul di haluan kapal perang dunia bawah, melihat ke bawah dengan dingin. Pria itu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Ketiga kapal perang itu segera mulai bergerak, arai rumit pada mereka berputar, dan semua jenis energi menyebar. Formasi emas kecil menyala di depan 2 kapal perang matahari keemasan. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang kuat ditembakkan, dan kapal perang besar itu sedikit didorong mundur oleh serangan balik. 2 berkas cahaya yang kuat ditembakkan ke arah Yun Xiao dan yang lainnya, menerangi langit yang gelap seolah-olah siang hari. Serangan udara merah kapal perang matahari keemasan. Semuanya, lari. Guci itu berteriak dan mundur seolah-olah dia sedang terbang. Kedelapan dari mereka terbang dan melarikan diri secepat mungkin.
tekanan kuat dari benturan itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di bawah pangkat kehormatan bela diri. Ledakan. Kedua serangan itu mendarat langsung di dataran iblis dan mekar seperti teratai emas, energi kekerasan terhubung bersama dan menyebar ke segala arah, suara itu memekakkan telinga dan cahayanya menyilaukan. Semua orang di kuil api suci adalah ahli alam kerajaan bela diri, meskipun serangan super kuat ini kuat, tidak sulit untuk menghindarinya. Sebuah lubang hitam tak berdasar diledakkan terbuka di tanah oleh dua serangan yang terhubung, tubuh yang mulia bela diri juga langsung direduksi menjadi abu, tidak meninggalkan apa-apa. Tepat pada saat ini, haluan kapal perang dunia bawah memancarkan lampu hijau yang kuat, serangan yang sangat sombong mengumpulkan energi dalam formasi hijau tua, cahaya yang dipancarkannya seperti matahari, menerangi seluruh langit gelap seolah-olah siang hari. Serangan Netherworld. Kal perang dunia bawah itu seperti monster di langit, memuntahkan serangan dari mulutnya, itu seperti dewa petir yang turun dari langit. Jangkauan serangan itu bahkan lebih besar dari serangan gabungan kapal perang matahari emas, kekuatan cahaya meningkat secara eksponensial, kemanapun cahaya melewatinya, ruang akan pecah dan hancur seperti air. Selain itu, serangan itu ditujukan pada tiga ahli alam kerajaan bela diri. Mungkin pihak lain merasa bahwa serangan ini tidak cukup untuk membunuh Wu Zun, jadi dia membunuh beberapa semut terlebih dahulu. Ye Fan adalah salah satu dari ketiganya. Feng Zhu dan Qi Guang sama-sama terkejut, dan aura mereka meledak dengan keras, ingin menyelamatkannya. Ye Fan sendiri juga ketakutan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, kakinya bergerak dalam serangkaian langkah magis. Langkah-langkah ini tampaknya memiliki atribut ruang, dan dalam beberapa langkah, dia benar-benar keluar dari jangkauan serangan. Dua kaisar bela diri lainnya, di sisi lain, tidak sekuat itu, mereka langsung basah kuyup dengan keringat dingin. Tidak hanya serangan itu sangat kuat, tetapi juga membawa kekuatan bergulir yang menekan gerakan mereka, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Saat mereka putus asa, bayangan hitam muncul di atas mereka dan tiba-tiba tumbuh lebih besar. Itu sebenarnya adalah lonceng kuno yang jatuh ke arah mereka dan langsung menutupi mereka. Ledakan. Serangan dunia bawah mendarat di lonceng kuno, dan energi yang kuat meledak. Ada juga gelombang suara yang sangat kuat yang menyebar, dan lingkaran pola hitam muncul di sekitar lonceng kuno. Mereka sebenarnya adalah retakan spasial yang telah diciptakan oleh tekanan gelombang suara dan energi. Retakan itu terus robek, melahap semua jenis energi. Meskipun lonceng kuno berdiri di tanah, sepertinya tidak ada di ruang ini, itu tidak terpengaruh oleh kekuatan robek sama sekali dan diam seperti gunung. Energi itu menyerang untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Semua tanah di sekitar lubang hitam yang diciptakan oleh dua serangan sebelumnya telah hancur menjadi bubuk, kecuali area yang ditutupi oleh lonceng kuno, itu membentuk jurang alami berbentuk cincin besar yang menyebar jauh dan luas. Murid pria berjubah putih di kapal perang dunia bawah menyusut, dia menatap lonceng kuno dengan ekspresi terkejut. Serangan barusan adalah serangan terkuat dari kapal perang kelas 8, tetapi belnya tidak rusak sama sekali, satu-satunya alasan adalah karena Xuan Ni. Persenjataan mendalam tingkat ke-9. Ekspresi pria berjubah putih itu berubah karena terkejut, rambut panjangnya berkibar di udara meskipun tidak ada angin, dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di samping lonceng dinasti, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat tatapannya berkedip pada bel. Ini jam kunoku, apa yang kamu lihat? Aku akan membutakan mata anjingmu. Pada titik tertentu, Yun Xiao telah muncul di atas lonceng dinasti dan menginjak-injak. Seberkas cahaya keemasan menyebar dari bawah kakinya, dan karakter di bel dinasti berkedip-kedip, lonceng kuno berbunyi lembut, seolah-olah ribuan tahun telah berlalu di era yang tak ada habisnya di bawah suara kuno ini. Dinasti adalah satu abad. Wajah pria berjubah putih itu dipenuhi dengan keterkejutan, dia tertangkap basah oleh suara bel, dan cahaya di matanya menjadi kuno dan sederhana, seolah-olah waktu dengan cepat melewati tubuhnya. Setelah menginjak tanah, Yun Xiao membalik di udara, meraih bel dengan satu tangan, dan menghancurkannya di kepala pria itu. Kedua kaisar bela diri dari kuil api suci tercengang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Wolf, semut belaka berani menyerangku. Pria berambut panjang berbaju putih itu langsung sadar, matanya yang keruh segera menjadi jelas, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi dingin dan sombong. Dia segera melemparkan pukulan. Dengan pukulan ini,
kekuatan domain juga membentang, menutupi segala sesuatu di dunia. Dang, begitu lonceng dinasti dilempar, itu terkena kekuatan tinju pihak lain, yang memicu gelombang suara kuat yang mengguncang sekeliling. Kekuatannya begitu kuat sehingga menembus lonceng kuno dan mencapai tubuh Yun Xiao, mengirimnya terbang mundur, tulangnya hampir patah, dan kulitnya pecah-pecah. Pada saat ini, orang-orang di Aula Api Suci juga bereaksi, terutama dua kehormatan bela diri, Feng Zhu dan Qi Guang. Mereka menyerang bersama dalam kemarahan dan menyebarkan kekuatan wilayah mereka. Di bawah upaya bersama keduanya, mereka segera menekan domain di sekitar pria berbaju putih dan dengan cepat menyusut. Aliran gunung, pemusnahan tentara. Feng Zhu menyerang dengan telapak tangannya, dan angin kencang menyebar di sekitar telapak tangannya, membentuk banyak lingkaran besar dan kecil yang terus-menerus. Qi Guang mengaktifkan seni pedangnya dan terbang, pedang yang hampir transparan di tangannya menyapu, menutupi semua titik vital pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu terkejut, kedua yang mulia bela diri telah benar-benar menekannya ketika mereka bergabung. Dia tidak berani ceroboh dan dengan cepat mengedarkan kekuatannya, tinjunya seperti angin, menunjukkan warna hitam dan putih, hitam seperti tinta saat menyerang Feng Zhu, sedangkan putih seperti asap saat menyerang Qi Guang. Begitu tinju hitam dan putih dibuang, situasi ditekan segera berbalik, ketiga kekuatan bertemu di udara, dan tekanan spiritual yang kuat muncul di titik kontak, menyebar di udara seperti jaring laba-laba. Feng dan Qi sama-sama terkejut dan marah, pihak lain sebenarnya telah menekan mereka berdua sendirian. Pria berbaju putih itu juga terkejut, keduanya hanyalah tertinggi bela diri bintang 2 biasa, sementara dia adalah yang mulia bela diri bintang 3 puncak, dia bahkan tidak bisa menekan mereka. 1. Bintang adalah dunia, dan semakin tinggi yang pergi, semakin besar celahnya. Pada saat ini, lebih dari 10 berkas cahaya melintas dari 3 kapal perang di langit, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat saat mereka terbang menuju pria berbaju putih. Kalian pergi dan bunuh kentang goreng kecil itu, serahkan 2 kabut tua ini padaku. Pria berjubah putih itu berteriak dingin, bawahannya semuanya adalah kaisar bela diri, mereka hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka bergabung dalam pertempuran. Dia mengandalkan keunggulannya menjadi 1 bintang lebih tinggi, meskipun dia lebih lambat, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh 2 orang di depannya. Feng dan Qi terkejut, tidak ada kekurangan puncak kaisar bela diri Qi dalam berkas cahaya itu, salah satu dari mereka akan cukup untuk membuat Ye Fan dan yang lainnya menderita. Pada saat ini, 3 kapal perang di langit mulai bergerak lagi, mengarahkan formasi serangan mereka ke Ye Fan dan yang lainnya. Ini buruk. Kita tidak bisa menahan diri lagi, atau Tuan Muda akan dalam bahaya. Feng Zhu berkata dengan marah. Pria berjubah putih itu menganggapnya sangat lucu, dia tertawa karena marah. 2 kabut tua, berhentilah berpura-pura. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah berbelas kasihan? Gunakan keterampilan suci itu. Qi Guang juga berkata dengan sungguh-sungguh, pedang di tangannya melintas, dan kekuatan tinju putih tersapu, aliran niat pedang menyebar dari pedang. Dia dengan lembut melambaikan pedangnya, meskipun sangat lambat dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, sepertinya ada semacam aturan yang terkandung di dalam setiap pedang. Feng Zhu juga mengibaskan aura hitam, dan lengannya mulai menari seperti ular, mereka juga bergerak sangat lambat, tetapi auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menonton dari kejauhan, apa yang disebut keterampilan Sein ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang mengacu pada hukum langit dan bumi, warisan kaisar bela diri yang tak tertandingi memang sesuatu. Pria berbaju putih itu juga menyadari ada yang tidak beres, dia membentuk segel dengan tangannya, dan beberapa aliran Qi meledak dari tubuhnya dan menekan ke arah keduanya, namun, tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya, dia tidak bisa mendekati keduanya, seolah-olah kekuatan yang sangat kuat muncul di sekitar mereka, kebal terhadap semua teknik. Tidak baik, ekspresi pria berjubah putih itu akhirnya berubah, dia berbalik dan bergegas menuju kapal perang dunia bawah. Kamu ingin melarikan diri. Pegunungan tinggi dan air yang mengalir. Pemusnahan tentara, itu adalah gerakan yang persis sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, ada pesona khusus untuk itu, membuat orang terlihat sangat enak dipandang, itu seperti setiap pukulan dan pedang, setiap gerakan sangat indah, sejalan dengan visi estetika terbaik.
Kamu orang tua. Wajah pria berjubah putih itu menjadi pucat karena terkejut, dia berbalik dan meraung marah, ledakan 4 arah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, kapal perang dunia bawah juga menembakkan seberkas cahaya hijau, yang ditumpuk dengan kekuatan ledakan 4 arah dan bertabrakan dengan Feng Qi dan gerakan pria lainnya. Bum bum bum, arus udara melonjak dan semua pembudidaya di sekitarnya dengan cepat mundur untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Hahaha. Tawa keras pria berjubah putih itu terdengar dari pusat energi. Saya memiliki kapal perang dunia bawah untuk membantu saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Begitu dia selesai tertawa, suara gemuruh kapal perang dunia bawah tiba-tiba datang dari langit, seolah-olah sedang diserang. Pria berjubah putih dan selusin ahli kerajaan bela diri itu terkejut. Mereka mengangkat kepala dan tersentak kaget. Tablet alam ilahi berubah menjadi ukuran yang sama dengan kapal perang dunia bawah, menekan kapal perang dunia bawah dan tenggelam ke tanah dengan cepat, seolah-olah itu membawa beban yang tak terbatas dan tidak bisa menopangnya sama sekali. Langit yang awalnya gelap menjadi lebih gelap, dan kapal perang dunia bawah dengan cepat tenggelam. Jika jatuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Apa yang terjadi? Cepat dan tunggu. Ada lebih dari 30 alkemis berbeda di kapal perang dunia bawah yang mengendalikan semua bagian kapal, tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, dia tidak bisa mengubah tren jatuh, sebaliknya, itu semakin cepat dan lebih cepat. Kamu alkemis pemakan kotoran, aku akan memotongmu dan memberimu makan babi. Biasanya aku menyuruhmu untuk memelihara Starship dengan baik, tapi sekarang itu benar-benar rusak di bawah tekanan senjata tingkat mendalam yang misterius. Pria berjubah putih itu sangat marah, dia tahu bahwa sudah terlambat untuk kembali sekarang, dia segera pergi dan berlari menuju kapal perang matahari keemasan. Tidak peduli dari faksi mana mereka berasal, kapal perang dunia bawah adalah eksistensi dengan fondasi absolut, mereka tidak bisa kehilangannya dengan mudah. Bahan dan biaya tenaga kerja untuk menyempurnakan kapal perang dunia bawah sudah cukup untuk menyempurnakan lebih dari 10 persenjataan mendalam tingkat ke-8. Ekspresi selusin ahli kerajaan bela diri berubah drastis, dan mereka melarikan diri ke dua arah. Kapal perang dunia bawah terlalu besar, dan arah yang jatuh adalah lubang besar yang telah dibuatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa sikap sombong dan sombong yang ditunjukkannya sebelumnya sebenarnya adalah untuk menggali kuburannya sendiri. Bum bum bum, raungan sedih datang dari kapal perang. Ketika persenjataan yang mendalam mencapai kelas 8, mereka akan memiliki tingkat spiritualitas tertentu, dan kapal perang tidak terkecuali. Tangisan sedih itu mengungkapkan ketakutan ditekan, dan sepertinya gemetar di bawah tablet alam ilahi. Yun Xiao mencibir dari kejauhan dan berkata, berhentilah meratap, berbaring di bawah senjata tingkat saya yang mendalam dan meratap. Adegan ini benar-benar menyedihkan. Kepala semua orang berputar, tetapi melihat penampilan dua persenjataan yang dalam itu, mereka benar-benar tampak sedikit menarik. Namun, mereka dengan cepat sadar, ini bukan sesuatu yang menarik. Hal yang berteriak kesakitan adalah kapal perang dunia bawah kelas 8. Bola mata mereka semuanya hancur berkeping-keping. Sebuah kapal perang dengan keberadaan seperti itu benar-benar meratap. Apa tablet giok yang menekannya? Tablet alam ilahi menekan kapal perang dunia bawah ke dalam lubang hitam dan menghilang di depan mata semua orang. Di kapal perang matahari keemasan, pria berjubah putih itu benar-benar tercengang, dan butir-butir keringat dingin mengalir di dahinya. Itu adalah kapal perang tingkat 8 dengan nilai yang tak terukur, dengan lebih dari 30 alkemis di atasnya. Jika hilang, dia tidak akan pernah bisa kembali ke sekte. Master sekte harus menyelamatkan dirinya dari kesulitan mencabik-cabiknya. Seorang ahli di puncak alam kaisar bela diri di kapal perang juga memiliki firasat buruk. Dia berkata dengan cemas, Tuan Xuan Bing, jika kapal perang dunia bawah rusak, kami tidak akan dapat melapor kembali. Ledakan, raungan datang dari lubang hitam, diikuti oleh guncangan tanah dan suara kapal perang yang hancur. Dari waktu ke waktu, terdengar jeritan manusia. Pria berjubah putih, hati Xuan Bing juga hancur saat dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia benar-benar selesai untuk kali ini. Meskipun lubang hitam itu terlalu dalam untuk dilihat, dia sudah bisa menebak situasi di dalamnya. Matanya memerah dan dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Binatang, aku akan membunuh kalian semua. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa.
dan dia secara khusus mengirim kapal perang dunia bawah dan kapal perang matahari emas dari sektenya agar terlihat agung, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak dapat dijelaskan segera setelah mereka tiba di tanah iblis, dan sebagian besar alkemis mungkin sudah mati, kecuali dia menyelesaikan misi dengan kinerja yang luar biasa, dia akan mati jika dia kembali. Tuan Xuanbing, prasasti giok itu dapat menekan kapal perang dunia bawah, jadi kemungkinan besar itu adalah makhluk kelas 9, jika kita bisa mendapatkannya, itu akan cukup untuk menebus kerusakan pada kapal perang dunia bawah dan kematian banyak alkemis. Pria di puncak alam kaisar bela diri berkata, lumayan. Ekspresi sedih Xuanbing dengan cepat menghilang dan digantikan oleh ekspresi marah, dan lonceng kuno itu juga harus merupakan persenjataan mendalam tingkat ke-9. Siapa orang-orang ini? Dia sebenarnya memiliki lebih dari satu persenjataan mendalam tingkat ke-9. Tidak masalah, karena kita sudah bertemu, aku akan membunuh mereka semua. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam saat dia berteriak, dua kapal perang, terus tembak. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Kalian semua, turun dan bunuh semua sampah itu. Adapun dua seniman bela diri yang dihormati, Lao Ai, dia berkata dengan aura membunuh, mengerutkan kening saat dia berpikir sejenak, lalu dengan marah berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda. Awalnya, dua Supreme bela diri bintang 2 bukanlah secangkir anggurnya, namun, teknik bela diri pihak lain sebenarnya bisa memadatkan hukum langit dan bumi, bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Xuanbing mulai menyesali keputusannya, dia datang ke sini dengan kehadiran yang menakjubkan, tetapi dua yang mulia bela diri bintang 2 terkuat hanyalah pendorong, dia memiliki 3 kapal perang yang kuat, jadi itu adalah sepotong kue untuk menjatuhkan mereka. Pada akhirnya, dia gagal membunuh satu orang pun, tetapi kapal perang dunia bawahnya dan lebih dari 30 alkemis semuanya terbunuh, sekarang dua tertinggi bela diri sedang ditekan, satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah jumlah kaisar bela diri dan 2 kapal perang matahari emas kelas 7. Tuan Xuanbing, lihat. Seorang pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tiba-tiba berseru dengan sangat terkejut. Seberkas cahaya melesat keluar dari lubang hitam, itu adalah tablet alam ilahi, di bawah kendali segel mantra Yun Xiao, itu berubah menjadi gunung kecil lagi dan menekan 2 kapal perang matahari emas. Meskipun kapal perangnya kuat, tablet alam ilahi yang memiliki bumi yang bernapas benar-benar musuh bebuyutan kapal peang ini, kapal perang apa yang bisa menahan gravitasi tak terbatas. Meskipun dia bisa melarikan diri dengan cepat, dia akan benar-benar terkendali dalam pertempuran. Nak, ayo berduel jika kamu memiliki kemampuan. Jangan berani menyakiti kapal perangku. Xuanbing menyaksikan tanpa daya saat tablet alam ilahi jatuh di kapal perang lain, di bawah kendali orang di dalam. Kapal perang buru-buru berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi terlalu lambat untuk memulai. Begitu dimulai, itu ditekan oleh tablet alam ilahi dan jatuh ke tanah. Ledakan, kapal perang matahari keemasan menabrak tanah, mengirim kotoran ke udara dan menciptakan kawah raksasa lainnya. Tanah dengan cepat menyebar, dan yang tercermin di mata semua orang adalah bahwa seluruh kapal perang telah rusak di tengah, benar-benar dibuang. Puff! Xuanbing memuntahkan seteguk darah dan menatap tablet alam ilahi di lubang hitam dengan kebencian. Monumen ilahi itu masih baik-baik saja, cahaya itu bergerak, seolah-olah sangat bahagia, seolah-olah itu memprovokasi dia. Masih ada satu kapal yang tersisa, bangkit. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dan mencibir, tablet alam ilahi terbang lagi, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mata Xuanbing hampir keluar dari rongga mereka saat dia berteriak dengan darah di mulutnya, lari. Cepat lari, cepat menjauh dari senjata tingkat yang mendalam ini. Dia mengumpulkan semua ki di tubuhnya ke ujung tinjunya dan meninju, meraung, ledakan 4 arah, pergi ke neraka. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, hatinya benar-benar hancur, jika kapal perang terakhir ini hancur, maka tidak perlu menyelesaikan misi, dia bisa langsung melarikan diri dari wilayah barat sekarang untuk menghindari diburu oleh sekte. Tablet alam ilahi terkena kekuatan dan terlempar puluhan meter jauhnya. Kapal perang matahari keemasan terakhir mulai bergerak, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melintasi langit, menghilang di depan mata semua orang. Seluruh proses disaksikan oleh orang-orang di aula api suci, dan mereka semua membatu,
seolah-olah mereka tidak pernah mengenal Yun Xiao. Yun Xiao membuat segel tangan dan memasukkan kembali tablet alam ilahi ke dalam glabelanya. Dia berjalan ke kapal perang matahari emas dan mengumpulkan yang hancur. Jika tidak ada orang lain yang melakukan semua ini, dia akan melompat ke dalam lubang yang dalam, kapal perang dunia bawah bahkan lebih berharga, bahkan jika itu telah berubah menjadi besi tua, itu masih merupakan bahan tingkat 8. Segera, Yun Xiao keluar dari lubang hitam dengan beberapa alkemis yang masih hidup dan membuangnya ke samping. Total ada 7 dari mereka. Katakan padaku, dari sekte apa kamu, dan apa yang kamu lakukan di tanah iblis? Yun Xiao bertanya dengan cara yang sederhana. Para alkemis terdiam beberapa saat, dan salah satu dari mereka berkata, kami dipekerjakan oleh sekte es terbang, tetapi kami bukan dari sekte es terbang. Adapun mengapa dia datang ke tanah iblis, kami tidak tahu. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengikuti perintah Xuan Bing dan mengemudikan kapal perang dunia bawah. Setelah dia selesai, dia bertanya dengan gugup, kamu tidak akan membunuh kami, kan? Mata Yun Xiao menjadi gelap saat dia mengerutkan kening dan berkata, jadi ini adalah sekte es terbang. Aku pernah mendengarnya. Saya pikir nama master sekte adalah Suang Fei atau semacamnya, dan saya mendapat kesan bahwa dia juga seorang penguasa bela diri 9 surga. Lumayan, pemimpin sekte Yan Suang Fei adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Sekte Embun Beku Terbang dianggap sebagai sekte kelas 1 di seluruh wilayah barat. Selain klan pemakan jiwa dan segudang lembah bintang, sebenarnya tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Kami hanya dipekerjakan, jadi tolong jangan menyeret kami ke dalam dendam di antara kalian. Alkemis menjawab semua yang dia tahu. Wajahnya menunjukkan rasa nostalgia yang kuat untuk hidup. Kamu ingin hidup. Ketika kamu memobilisasi kapal perang dunia bawah untuk menyerang kami, apakah kamu pernah berpikir bahwa kami tidak ingin mati? Terpot sangat marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu telah dipekerjakan oleh sekte es terbang dan menerima manfaat dari mereka, wajar jika kamu akan mati untuk mereka. Semua orang di kuil api suci terbakar dengan kemarahan. Mereka telah bertengkar tanpa alasan, dan masing-masing dari mereka hampir kehilangan nyawa mereka. Jika bukan karena kemunculan Yun Xiao yang tiba-tiba, mereka masih akan berada di tengah-tengah pertempuran kacau dengan korban yang tak terhitung. Yang paling membuat mereka ingin membunuhnya adalah Ye Fan dalam bahaya beberapa kali, hampir sekarat. Tetapi meskipun mereka marah, tidak ada seorang pun dari kuil api suci yang bergerak, karena mereka tidak memberikan kontribusi sama sekali. Mereka adalah tawanan Yun Xiao, dan mereka tidak punya hak untuk menghukum mereka. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Yun Xiao berkata, kalian bisa pergi, tanah iblis ini selalu berbahaya, dan sekarang bahkan lebih berbahaya. Apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu. Kamu benar-benar bersedia membiarkan kami pergi. Para alkemis sangat gembira, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Semua orang di aula api suci tercengang. Tao tidak tahan lagi, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Ye Fan. Dia menggelengkan kepalanya, dia juga tahu betul bahwa tawanan perang adalah milik Yun Xiao, dan mereka tidak punya hak untuk membuangnya. Selain itu, Yun Xiao adalah seorang alkemis, jadi itu normal baginya untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah memastikan bahwa hidup mereka aman, mereka semua sangat gembira dan melarikan diri setelah mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih memiliki banyak barang bagus, bahkan ada kereta Tiger King. Mereka bertujuh masuk ke dalam kereta dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Yun Xiao melirik kerumunan dan berkata, ayo lanjutkan. Hal-hal menjadi semakin menarik, sepertinya semua orang tahu tentang kapal Nuh. Ekspresi Ye Fan sangat jelek. Dia berkata dengan cemas, itu seharusnya sangat rahasia, tapi saya tidak tahu apa yang salah. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu sekarang. Tidak ada yang namanya tembok kedap air di dunia ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Ini bukan pertama kalinya berita tentang kapal Nuh menyebar, itu telah muncul berkali-kali sebelumnya, tetapi semuanya terbukti salah pada akhirnya. Oleh karena itu, gosip seperti ini tidak terlalu populer saat ini. Beruntung juga bahwa orang-orang yang datang semuanya adalah kentang goreng kecil. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Ye Fan menganggukkan kepalanya setuju. Untuk mendapatkan harta seperti itu, selain kekuatan,
keberuntungan juga penting. Dari segi kekuatan, kuil api suci mereka memang sangat lemah, tetapi dalam hal keberuntungan, dia adalah satu-satunya di dunia yang bisa membuka kapal Nuh. Ini adalah kesempatan terbesar. Dengan pengecualian Yun Xiao, semua orang dari Aula Api Suci memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tidak lagi sesantai sebelumnya. Mereka terus terbang menuju persepsi Ye Fan. Status Yun Xiao di hati semua orang juga telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, terutama dua kaisar bela diri yang telah dia selamatkan. Mereka sangat berterima kasih kepadanya. Setelah terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Yun Xiao tiba-tiba merasakan perasaan aneh di depannya. Banyak aura kekerasan tersebar di udara, dan dia menangkapnya dengan inderanya yang tajam. Ruang di depannya sedikit berfluktuasi, membuat orang merasa kesurupan. Segera, semua orang di Aula Api Suci juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mencicit, sejumlah besar suara tikus kecil terdengar ke segala arah. Mereka adalah tikus pemakan roh 5 elemen yang pernah dia temui sebelumnya. Dia menyebarkan indera ilahinya dan menemukan ribuan tikus roh berlari ke arah mereka. Mungkinkah itu gelombang tikus lain? Yun Xiao terkejut. Tetapi dia tidak panik, tidak peduli berapa banyak tikus ini yang ada, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada mereka. Dia dengan cepat menyadari bahwa ini sangat berbeda dari gelombang tikus yang dia temui terakhir kali, meskipun ada lebih banyak tikus terakhir kali. Mereka semua seragam dan memiliki target. Kali ini, memang berantakan, dan banyak dari mereka saling merobek dalam proses penyemprotan. Luasnya dataran iblis tak terhitung, ada sejumlah besar berbagai binatang iblis di atas, dan mereka telah bertemu banyak di jalan. Jadi bahkan ketika mereka melihat gelombang tikus skala besar, dan tingkat tikus roh tidak tinggi, mereka tidak memperhatikannya. Mereka hanya merasa sedikit jijik. Apakah ini 5 elemen tikus yang menelan roh yang paling banyak ada di dataran iblis? Tatapan aneh melintas di mata Toples saat dia berkata, apakah mereka berlari untuk hidup mereka? Kelihatannya sangat kacau. Apakah ada situasi di depan? Semua orang bergerak sangat cepat. Segera, mereka bisa melihat sejumlah besar tikus muncul di cakrawala, berlari liar ke arah mereka. Desit kacau mereka mengungkapkan semua jenis niat manik. Tidak terlalu banyak, kata Yun Xiao, itu pelarian normal. Seharusnya ada binatang iblis tingkat tinggi yang mengejar mereka. Ada juga beberapa rubah bunga batu bercampur dengan gelombang tikus, dan mereka juga keberadaan tingkat 3. Kelompok itu mengabaikannya dan terus terbang ke depan. Ada semakin banyak binatang iblis di jalan, tetapi mereka semua berlari di belakang mereka. Mereka semua berlari dengan kecepatan penuh, dan level mereka semakin tinggi. Kelabang darah, kelas 4, musang roh bayangan, kelas 5, kemudian, bahkan ada beberapa binatang iblis tingkat 6 yang juga melarikan diri. Apa yang terjadi di depan? Guci Tanah mengungkapkan ekspresi terkejut dan melambat. Ia menatap binatang iblis yang tersebar di bawah dan berkata, macan tutul api pelangi peringkat 6 benar-benar melarikan diri. Itu setara dengan Grandmaster seni bela diri manusia. Selain itu, sangat sulit untuk menaklukkan para ahli alam kerajaan non-bela diri. Ekspresi Yun Xiao juga berubah serius saat dia berkata, tidak apa-apa jika hanya di sini, tapi aku khawatir akan ada keberadaan tingkat yang lebih tinggi nanti. Apa? Ye Fan terkejut. Saya mendengar bahwa bahkan ada binatang tingkat 8 di dataran iblis. Mungkinkah itu di depan? Petik 2. Seperti yang diharapkan, situasi terburuk telah muncul. Dia mulai melihat binatang saterer tingkat ke-7 berlari menyelamatkan diri mereka dalam gerombolan yang tersebar. Pada saat ini, semua orang berhenti dan melihat ke depan dengan ketakutan, tetapi mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Jika benar-benar ada binatang iblis peringkat 8 di depan mereka, mereka semua akan dimusnahkan jika mereka naik. Aura kematian yang kuat muncul di depan mereka. Di kejauhan, mereka bisa melihat binatang iblis yang luar biasa tinggi muncul di cakrawala. Auranya sangat aneh, meskipun sangat jauh. Perasaan yang datang dari titik hitam kecil itu sudah cukup untuk mengguncang hati dan jiwa orang. Ini benar-benar monster-monster tingkat 8. Apakah itu burung ular roh bersayap 9 atau kun tipe pemecah jiwa? Feng Zhu berteriak ngeri. Hanya ada 2 jenis binatang iblis peringkat 8 di dataran iblis, tetapi mereka tidak bisa bersaing dengan salah satu dari mereka. Ekspresi Yun Xiao berubah sangat aneh saat dia berkata dengan hati-hati, itu adalah tipe Gu yang menghancurkan jiwa, tapi itu sangat aneh.
Apa yang salah? Ye Fan bertanya, Tuan Muda Yun, ada apa? Petik 2. Yun Xiao mengerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia berkata perlahan, Kun yang memecah jiwa itu sepertinya sudah mati. Dia sudah mati. Semua orang terkejut, dan Terin berkata dengan ngeri, bagaimana dia masih bisa memiliki aura yang begitu kuat bahkan setelah dia mati. Petik 2. Yun Xiao terus menatap bagian depan dan berkata, dia seharusnya mati belum lama ini, jadi auranya belum sepenuhnya menghilang. Jadi dia sudah mati, maka tidak perlu khawatir. Feng Zhu menghela nafas lega, namun, dia tidak bisa santai, dia hanya merasa semakin tertekan. Ekspresi Ye Fan juga jelek, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Gu yang menghancurkan jiwa dan membelah jiwa kelas 8 mati di sini tanpa alasan? Selain penguasa bela diri dari 9 surga, siapa lagi yang bisa membunuh binatang iblis peringkat 8? Mungkinkah seorang penguasa bela diri telah turun ke tanah iblis? Feng Zhu bertanya dengan kaget. Jangan membuat tebakan liar, kalau-kalau kamu menambahkan masalah yang tidak perlu pada dirimu sendiri. Yun Xiao terbang lebih dulu dan berkata, lihat saja dan kamu akan tahu, hanya ada aura tulang belakang tipe pemecah jiwa dan kehendak kematian yang tersisa di sini, tidak ada yang lain, dia seharusnya sudah jauh sekarang. Dia terbang turun dari kejauhan, dan seluruh penampilan tulang pemecah jiwa yang patah muncul di depannya, ekspresi aneh itu membuat jantungnya melonjak, dan itu memberinya perasaan menyeramkan. Orang-orang dari kuil api suci juga turun satu demi satu, mengelilingi Kun yang membelah jiwa yang mati dan menyelidikinya. Hanya ada satu luka di tubuhnya. Guci itu menunjuk ke tulang jiwa yang patah dan berkata, lihat, luka di sini tidak terlalu besar, jelas tidak fatal, lihat wajahnya. Dia sepertinya sangat kesakitan, fitur wajahnya semua berkerut, seolah-olah dia sudah lama kesakitan, tubuhku semuanya lembut dan menempel di tulangku. Mungkinkah dia terbunuh oleh gelombang suara? Feng Zhu terkejut. Tidak mungkin, kata Yun Xiao, gelombang suara yang dapat membunuh mesin yang memecah jiwa, bahkan jika jaraknya ratusan mil, setidaknya kita bisa merasakannya. Matanya semakin tajam, sambil menunjuk satu-satunya luka, dia berkata, dan mengapa si pembunuh membuat lubang seperti itu? Matanya yang tajam terfokus, seolah-olah dia ingin melihat seluruh situasi internal Kun yang membelah jiwa ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tidak salah, darah di tubuh Kun yang membelah jiwa ini telah benar-benar terkuras. Semua darah diambil. Dolium itu terkejut kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menutup kelima jarinya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk menebang, bahkan dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 7, dia hanya bisa membuat luka kecil pada tubuh Kun yang membelah jiwa dengan kekuatan penuhnya. Daging lukanya ternyata, memperlihatkan area seputih salju, seperti yang diharapkan, tidak ada darah. Semua orang menghirup udara dingin, sangat terkejut, wajah Ye Fan menjadi pucat, dia berkata, mungkinkah orang-orang dari tentara bayaran kerangka? Dia memikirkan pria dari rumah naga merah yang menyebutkan mengambil darah. Pantas saja penampilan kematian Kun yang memecah jiwa ini begitu aneh, itu memberi saya perasaan aneh. Qi Guang juga merasakan ketakutan yang tersisa, ketika dia berpikir tentang bagaimana keberadaan yang begitu kuat telah mati dengan cara yang aneh, dia merasakan simpati. Itu tentara bayaran kerangka, kata Yun Xiao serius, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, mereka tidak meninggalkan jejak pertempuran, mereka mengambil darah tulang yang menghancurkan jiwa dan mati. Bahkan seorang suprim bela diri biasa tidak akan bisa melakukan itu, bukan? Mungkinkah kaisar bela diri puncak ada di sini? Memikirkan identitas Tuan Yu, dia segera menebak kemungkinan ini, jika para ahli top dari ras monster keluar dari alam ilusi bintang dan bulan, mereka masih bisa melakukannya. Kaisar bela diri puncak Bian. Semua orang terdiam, jika benar-benar ada keberadaan seperti itu, maka operasi mereka kali ini tidak akan ada artinya, tidak akan ada kesempatan bahkan jika mereka terus mengejar, peluang itu penting. Tetapi dalam menghadapi kekuatan tempur absolut, semuanya. Wajah Yun Xiao juga sangat tidak sedap dipandang, jika seorang kaisar bela diri puncak bergerak, dia tidak akan percaya diri bahkan jika dia memiliki tablet alam ilahi, dan dari kelihatannya, kemungkinan ini sangat tinggi, kelompok tentara bayaran kerangka memiliki Tang Jie di tangan mereka,
sangat mungkin mereka sudah tahu tentang penampakan aula api suci dan sedang mencari kapal Nuh, bahkan jika hanya ada kemungkinan 10% bahwa kunci Yin dan kunci yang akan muncul pada saat yang sama, masih akan ada puncak bela diri tertinggi yang bersedia membantu. Puncak bela diri tertinggi. Haha, wajah Yevan menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, meskipun ranah seni bela diri surgawi sangat luas dan tak ada habisnya dengan penguasa bela diri yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada beberapa orang yang bisa disebut di puncak, siapa itu? Petik 2. Mungkinkah 10 penguasa bela diri yang hebat? Feng Zhu bertanya dengan suara yang dalam. Wajah semua orang menjadi pucat, 10 penguasa bela diri tidak hanya mewakili puncak kekuatan alam bela diri surgawi, tetapi nama mereka juga seperti bintang yang bersinar, mengguncang hati orang. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, belum tentu, yang disebut 10 penguasa bela diri hanyalah orang-orang yang berjuang menuju puncak daftar peringkat kekuatan langit dan bumi di wilayah suci, misalnya, Master Sekte dari 7 negara adidaya, masing-masing dari mereka sekuat salah satu dari 10 penguasa bela diri, namun, dengan status mereka, mereka tidak akan bisa menurunkan harga diri mereka dan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum, dengan status orang-orang ini, jika mereka bisa mendapatkan peringkat yang baik, mereka secara alami akan memiliki kemuliaan yang tidak terbatas, tapi jika mereka kehilangan peringkat mereka, hehehehe, mereka tidak bisa kalah. Jadi, kemungkinan besar mereka berasal dari 7 negara adidaya. Tanya Terin, mungkinkah klan pemakan jiwa dan segudang lembah bintang ada di wilayah barat? Jangan membuat tebakan liar, kata Yun Xiao, selain 10 kaisar bela diri besar dan 7 negara adidaya, masih banyak ahli yang tak tertandingi, penguasa 4 lautan, tanah ilusi bintang dan bulan, dan beberapa tanah terlarang semuanya memiliki kekuatan puncak, tapi tidak peduli siapa yang datang ke tanah iblis, kita tidak akan mengubah niat awal kita dan akan terus bergerak maju, kan? Tubuh Yevan bergetar, darahnya mulai mendidih. Dia berkata dengan tegas, lumayan. Kuil api kudusku telah diam selama bertahun-tahun, generasi nenek moyang telah meninggal dalam penyesalan saat mencari kapal Nuh, ayah saya, kakek buyut saya, dan generasi saya akhirnya merasakan keberadaannya, tidak peduli apa yang menghalangi saya harus terus maju, dibandingkan dengan mencari kapal Nuh, kematian sebenarnya adalah masalah sepele. Saya bersedia mengikuti Tuan Muda dan menghidupkan kembali kejayaan Aula Api Suci. Semua orang di Aula Api Suci memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka berteriak serempak, darah mereka mendidih. Daripada mati di lembah diam-diam selama sisa hidupnya, lebih baik mengejar mimpinya, bahkan jika hanya ada satu kesempatan, bahkan jika dia harus bertarung sampai setetes terakhir darahnya, dia tidak akan menyesal. Tatapan tegas Yevan berbalik ke depan, tinjunya terkepal begitu erat sehingga tulangnya retak, dia berkata dengan keras, jika itu masalahnya, maka mari kita mempertaruhkan nyawa kita sekali. Kemuliaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita harus dihidupkan kembali di tanganku. Bersambung.